Tempat yang tepat untuk berbagi. Kalau ngantuk yo nek iku suamine karek lega daga. Iya. Ya dibangkitkan saja. Misalnya ngantuk ya wis turu, tak utek dhewe. Lho. Iku nek mari tak tutupe. Aduh. Tapi rezeki dhewe ya. Mosok gendong nang jeding. Nah kan memang gitu. Malah dalam sebuah hadis kan ada penjelasan toh. Ketika si perempuan ini saat malam mau hendak tidur, kemudian si suami minta jatah. Dedek Ojo ngomong jatah lho kok sawangane. Oh iya, jatah wis. Kayak kasar banget. minta bercinta. Yo. Dek. Menuntut hak. Dek. Ngono dah ya. Ngene. Atau Serak ngene. ta Mas diuncale permen oh bangsat. Atau gini. Iya. Jangan. Lah, ketika si perempuan ini diajak suami kok menolak dan suaminya tidak ridho, maka si perempuan ini akan dilaknat malaikat sampai terbitnya fajar. Jadi konteksnya dia menolak, kemudian suami nggak ridho. Ya. Nah, ini kalau dalam fikihnya nanti diistilahkan dia itu nusyus, sehingga belum berbicara dilaknat malaikat ya. Nanti nafkah untuk hari itu dia sudah gugur, tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami. Tapi kan dia kate tur butuh nafkah wis dikekno esuk to. Besoknya. Besoknya, Oh, Pak. besoknya, nafkah untuk besoknya. Wong Arab nek ngitung dino mari maghrib, Pak. Oh, iya. Kayak wong Hijriah. Jawa. Hijriah, pergantian hari itu setelah Maghrib. terbenamnya Terbenamnya matahari. matahari. Mulai hari kan iku. Makane nek waya poso kan ya bengine iku traweh dhisik. Soalnya wis manjing Ramadan kan. Iya. Bukan poso dhisik baru traweh. Iya, terawih dhisik. Jadi adat orang Arab itu melihat hari dimulai dari malam. Dari tenggelamnya matahari sampai Tenggelam tenggelamnya lagi. besok. Oh, Bukan berarti jam 12 malam. berarti orang Arab itu memulai hari dengan seks. Yo gak sih, sing jelas dengan salat maghrib. Kan dalu. Sing jelas salat maghrib, Pak. Oh iya. Memulai hari dengan sholat maghrib. malam. Setelah mulai malam, mulai Oh, iya. hari baru dia mulai. Awal hari baru lah ya. Awal hari Iyalah, mengawali hari ngono kan dengan yang baik, yang positif kan ya baik. Iya, Qiyamul Lail. Tangi pas bengi. Tak tapi sih. Apa nih? Coba ngomong pelanangane usawangane. Ditami sih. Apa nih? Iya, pelanangane. Tahu terus. Wes. Kemudian tadi masalah keluar rumah ya. Keluar rumah tadi ada istilah begini. Ketika si perempuan ini keluar rumah untuk kebutuhan suami, tapi tidak izin, itu nanti bisa dikatakan nusyus. Contoh, wis pun Mas, kelambi jenengan mangke kula lon direkno nggih. Oh iya wis sampe tak umbahno nggih. Iya wis umbahno, Dik. Tapi Ternyata laundry. males umbah-umbah metu nang laundryan. Lah kan keluar tanpa adanya izin. Lah kalau memang sekira si suami tidak ridho, ya dia masuk kategori nusyus, Pak. Berarti notnya Keridoan ya. si cowok. Keridoan si Keridoan cowok. Nek Jadi- gak izin kok alah Mas biasa lo yang ngolehi. Dari kebiasaan pun ketika ngolehi perempuan ini sah atau sah untuk menolak bahwasanya dia nusyus. Oh, Nah, Pak biasanya oleh. biasanya oleh. Moro-moro sing lanang Gak emang oleh. kecekluk terus bludrek ndak sih? Lapo sih ada metu-metu barang ini. Aku nang ngene laundryan. Heeh. Kowe kok nosos? Biasane oleh. Gara-gara pernah kecekluk rotok goblok. Jengkelan. Sensian deh kecekluk tok. Berarti ini ya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Heeh. Misalnya juga tadi kebiasaan suami mengizinkan atau Heeh. meridhoi itu Meridhoi tanpa izin pun sah. si istri berhak menolak diarani nusus. Iya. Atau sekira belum kebiasaan, tapi kira-kira bojoku ngene iki ikhlas kok. Ngolehi kok. Contoh Ngizini. misalnya blonjo, nang melijo ngarepe omah. Ya, karena Atau biasanya karena sekiranya gak jeda oma dan dia nganggep iku
gak zina, gak apa, gak ngelanggar syarat, blonjo dan belanjakno gedek nih. Iya. Oh, enak tok sih lanang. Berarti kan juga iso dianggap nusus. Enggak bisa. Iku. Jadi titik tekan daripada nusus sebenarnya ya kumang berdasarkan hadis yang awalnya si istri dijak untuk hubungan badan tapi menolak, kok suami enggak ridho. Iku sampai subuh kan malaikat melaknat ya. Ya. Berarti ada apa ya? Poin penting di situ yakni keridhaan dari sang suami. Begitu pun. Misale, iku tapi kan hadisnya lek dalu to. Iya. Misal nih, Heeh. si lanang gabut, Iya. bawa podok topol. Dek encep ode, aku leteng teng. Terus gak tidur. Mosok iku ngelaknati ke dhuwur sampai Tak jawab dengan redaksi hadis lain yang senada ya. oke siap. Wes. Kalau aku sampun dong jawab hadis ini. Kan jelek gak jawab kan aku ya. Ya hadisnya. Ya cek guys jawab Iya. kan itu tujuanku, Iya, Mas. iya. Nah, kalau dalam hadis lain itu sampai si suami ridho. Woi. Nah, Iki metenteng ambek jengkel. Sampai kabutmu hilang. Iya, sampai jengkelnya jengkelnya hilang. Alah wong lanang tinggal ngopi balik-balik las guyang-guyang. Biasanya kan ngono toh. Karena sampahnya orang lanang-lanang itu di warung kopi. Parameter Ridho itu adalah kerelaan seorang suami untuk membebaskan istri melakukan apa yang diinginkan. Ridho iku yo teko atine wong lanang dhewe lah. Kan Berarti kita ndelok kerelaan. malaikat juga ketok. Ridho Iya, emang iya. ketok. Lah, cek malaikatnya sing totalan. Nek Pak Ridho ya kayak to, Pak. Lho ngene iki guyonane lho. Tawek. Jokes Aku bapak-bapak. Ono tadi tuwek. Lah iya kate melok kate guyu terus gak lucu, gak guyu gak pantes baupe kok aku. Katanya gak guyu aku ya bapak-bapak. Ya apa? Oh, berarti parameternya sampai si lanang ridho. Ridho itu. Jadi keridhaan si suami itu memang yang menjadikan sebuah hal dalam rumah tangga itu menjadi baik-baik saja untuk si istri. Nah, Dan begitu juga sebaliknya. ini yang mau saya tanyakan tadi. Karena nusus dalam konteks tertentu berlaku juga bagi suami Ya, kan. misal si suami nggak memberi nafkah kepada istrinya. Ya. Si istri ridho, ya wes selesai. Engko bengi kelon ae Mas, selesai. Los. Ya. Jika Ridho. Angel Ganjel. Yo makanya nek njaluk aja awan-awan bengi ya. Awan Sopo. mari subuh gak apa-apa Iya. lah. Peduk-peduk der njaluk. Bau beduk dobol jaluk masalah Mas. Sama niki lho, mang sarapan apa sih? Dan ketika seorang cowok tadi nusus Heeh. gak memberikan nafkah, berarti cewek bisa menghilangkan itu. Maksudnya menghilangkan bagaimana? Ya maksudnya menggugurkan kewajibannya untuk nuruti toh. Loh. Jadi ngene Mas, ketika satu kewajiban dilanggar, itu konsekuensinya nafkah. Heeh. Satu nusus ya? Sing cowok misale Ya. Cowok yang nusus. iki normale kan kadang-kadang ibu-ibu ngomong ancen blonjo sakmene njaluk Heeh. nafkah sakmene njaluk saene dhewe. Sedina kayak 10.000 kelon ping 3. Contoh ya, contoh. Iya. Contoh. Itu kan anjene si cewek bisa nolak karena menurut nilai normal itu kan kekecilan. Iya, secara nafkah ketika nggak si laki-laki yo nggak mampu memberikan nafkah kepada si istri, nggak mampu yang kan? standar. Ya, nggak mampu. Ini nanti ya, nek istrinya nggak rela, dia sah-sah saja menolak untuk melaksanakan kewajibannya. Sah-sah saja loh ya. Maksudnya sah-sah saja bagaimana? Bukan berarti melegalkan si istri wani nang sing lanang, terus mari ngono sing lanang diungkuri sampai dintuti ya. Enggak sampai segitu. Maksudnya yang sah ini adalah si istri berhak untuk Menolak. tidak melaksanakan apa yang juga menjadi kewajibannya. Terus misal Misal maneh. yo kan akeh si Iya. cowok iku gak nyaman. Misale ceweke si istri ki ambu balsem. Heeh. Tapi sing cewek kulino nggih balsem. Heeh.
Iku sing cewek tetep keke nggawe balsem terus sing lanang gak nyaman. Heeh. Iku terus nusus gak? Tukono fresh care, Pak. Padha ae misale Wangi, Pak. fresh care balsem pokoke sing ngono-ngono iku. Heeh. Pedes-pedes ngono gak cocok. Terus nusus gak? Saiki gini, tujuannya apa nggak balsem? Kengangguran nggak balsem? Tenang, sorry, tenang, sorry, tenang. Sorry. Tenang. Sorry. Wes, Ya, wes. Oke. Tujuannya apa dulu? Cek Cek iso turu. anget, cek iso turu. Cek iso turu. Itu kan kenyamanan toh. Iya. Heeh. Yo, saiki tinggal begini saja. Ketika si suami nggak rela untuk si istri memakai sebuah balsem katakanlah Iya. ya. Lah, itu yo cari alternatif dong. Solusi lah. Ya kan dari kemarin kita itu wis bahas sebenarnya yang berhak mencari solusi kan si lanang. Iya. Heeh. Kamu selain balsem dan fresh care, nyamannya pakai apa? Aku laburan konir masalah. Jawa laburan konir Jawa. Cek kuning Mas ya. Anu Apa buran maskeran mengkudu. Ya apa sampean? Tapi ada loh banyak cewek-cewek yang punya kebiasaan tertentu untuk bikin dia nyaman. Contoh, guling sing kena iler kecili. Lu lak ngelau pondok so. Iya, banyak loh cewek-cewek punya sesuatu barang-barang yang sampai kumel pun dia akan bawa itu untuk bikin dia nyaman. Kedulinan sak durung turu ngono. Iya. Berarti Oh iya, padha mek lanang biasane ngono. Sak durung turu dolan manuk. Ngene, Pak. Ya. Yuk semua yuk. Nah, jadi ya iku mang sebenarnya kalau dalam hal itu kan gua tergantung komunikasi toh. Jadi nggak bisa serta merta ketika si istri menolak ini nanti kita katakan nusus kan nggak bisa toh. Jadi dek sama ini loh gak usah nggak balsem. Tapi si istri wis kadung nyaman ketika mau tidur atau ngerosok kudu masuk angin pakai balsem. Nah, ketika nanti si istri dilarang, yo ojo ngelarang toh, Pak. Solusine opo? Nah, karena ngono kewajibane suami Mikir, golek mikir. solusi. Nah. Manajemen keluarga. Ojo Bos. mek ngelau warang tok, gak tau ngemurah. Gak ada solusi, ya berarti Gak komunikasi lanang. gak lanang. Gak lanang, ketok ae kula apa. Gantung tok. Kelan-kelon, gak guna. Sekarang gini, ketika para suami, Ya. para suami, itu melihat ada tanda-tanda istrinya nusus. Iki diatur loh Pak dalam fikih Pak. Duh. Diatur Pak. Ojo wangger terus moro-moro. Kowe nusus dek. Ngalih. Jadi secara fikih pun ono tanda-tandane. Ada. Maksudnya bukan bagaimana si suami ini bereaksi terhadap istri-istri yang nusus atau tampak akan melaksanakan nusus. Semisal, wis dek sampean gak usah blonjo nang Mlijan. Tapi bojone wah iki nek dilarang iki tetep tuku iki. Tetep budal nang Mlijo katakanlah ya. Lah, ketika ada tanda-tanda seperti ini, yo sing lanang iki enggak serta-merta harus main kasar katakanlah ya. Soalnya ada tahapan-tahapan bagaimana si suami ini bereaksi terhadap nusus. Tanda-tanda nusus atau nususnya dari sang istri. Yang pertama, mitutur Pak, nasihat. Jadi ojo dinasihati baik-baik. Sik tak lah. Banggel nasihat kan nusus. Iku wis nusus, dinasihati banggel maneh. Nah, iku tahapan paling bukan paling ya. Sebelum nusus ada tanda-tanda ketika ada nusus. tanda-tanda akan nusus, iku nanti si suami itu menasihati. Mendidik. Itu catatannya cara kalau suaminya nggak pekok ya. Yo iya sih, wong lanang Melihat kan tanda-tanda loh. Iya. Berarti kan dia peka. Ya. kan wong lanang kan nek gak peka ya pekok kan. Ya, itu kalau dia peka, oh istri saya ini kelihatannya akan membangkang terhadap apa yang diperintahkan atau apa yang menjadi kewajibannya. Antisipasi dulu. Ya, antisipasinya pertama nasihat. Ketika kok dinasihati kok tambah metu nususe. Tambah nusus. Nah, iki nanti baru si laki-laki tahap selanjutnya ya. Tahap selanjutnya laki-laki ini atau si suami ini harus menasihati dengan
nada yang agak tinggi. Bukan Gak nada tinggi loh yo. Gak Ada- serta merta langsung klaim nusus. Berarti gak oleh ketika bojone ngono. Semisal kajenge metu omah. Sampeyan olah apa sih, Dik? Metu omah. Ini nada tinggi. Ya. Ini nggak boleh kalau dalam fikih itu. No, ngerti. Fikih sing iki yo ono adabe, Pak yo. Iya, Si iya. ono adabe, Pak. Yo Yo soalnya fakih sing iki yo fakih asine ono adabe. mengatur Sing iki lho, muasyarah kan, Pak. Heeh. Mengatur muasyarah. Bagaimana muasyarah ini terjamin? Ya iku mang. Yo pertama nasihati dengan bahasa yang kalem. Dengan nasihat kan yo gak mungkin kan dengan bahasa kon iku ya kan gak. Ngene lho, Dik, sampean iku sing halus. Baru kemudian ketika kok tanda-tanda nusus ini semakin tampak, Ya. semakin tampak. Loh, diterus-terus nang lawang. Iki boleh si suami meninggikan suaranya. Tapi bukan berarti harus tinggi banget ya. Tadi agak meninggi. Itu suara soprano. Dek. Nah, hehehe. Nah, itu Dek. Kok diterus no. Nak Iku dek, betul nak logat. dek, ngono. Terus boleh. Dik. Ya, agak tinggi. Agak tinggi. Lah, baru tahapan selanjutnya ketika ada penususan. Ya, ada Tetap nusus. dilanggar. Tetap dilanggar. Iki nanti baru si suami ada hak untuk memukul istri. Memukul ya. Tapi catatan itu kalau dalam fikih istilahnya darbun ghairu mubarrih. Darbun ghairu mubarrih itu apa? Pukulan yang tidak menyakiti. Iku wis gentle no. Iku cibi. Jadi alol. Nah, anu ya, teringat kisah Nabi Ayub ya. Ya. Nabi Ayub kan salat istri yang terakhir menemani beliau itu kan akhirnya pergi meninggalkan beliau. Beliau kan akhirnya apa jadi nadar. Ya. Titenono, aku waras, kowe tak gepuk Ping 100. 100. Kan ngono. Ya. Lah, tapi kan akhirnya kemudian ada teguran dari Allah. Hmm. Ya ojo ngono lah, iku ngono bojomu. Ya. Nah, akhirnya beliau menyiasati 100 lidi. Ya. Dikumpul jadi digepukno, tapi enggak. Ya no. Ditempelino. Heeh. Cedewer enggak. Darbun ghairu mubarrih iku sekira dalam pemukulannya tidak ada Bekas. luka yang muncul atau bekas apa ya nek ngarani iku Binget. Ya binget ngono iku kena atau Gak biasanya sampai memerah membekas. memar-memar. Memar. Lah, Iku KDRT, Pak. nek iku wis KDRT itu. Yo lah iya maksudnya gak ono bekas. Biasanya kan ono sing di contoh set ngene iki lho. Ngorot abang. Yo, gak oleh. Iku gak oleh. Jadi Dik. pukulan yang diperbolehkan suami untuk istri kan ranahnya takdib. Takdib itu apa? Mulangi adab. Ya. Nah, takdib di sini itu dimanapun takdib pemukulannya itu harus ghairu mubarrih. Tidak ada efek tersakiti terhadap penerima pukulan. Berarti pukulan sayang. Yes. Dikepuk barang atos sing sedih lu. Iki barang atos tangan. Iki atos kan yo kadang lentur. Iya, katanya lemah. Nah, Oh berarti makanya- sampai anak bareng kan ngono. Iya, ranah takdib itu semuanya seperti itu. Anak, murid, istri. Lah iku yo ya. anak bareng kan iso Dipukul. dipukul misalnya gagal Kan sembahyang ini, tapi gak di- menyakiti. Di usia balik orang tua berkewajiban mukul anaknya kalau dia nggak sholat. Nggak sholat. Cak durunge balik lagi 7 tahun. Itu kok. 7 tahun ya. 7 tahun. 7 tahun. Nah, itu harus dipukul tapi dengan pukul yang takdir. Pukul berarti. takdib dengan tadi lah. Takdib Oh, iku dadi alasan. Gapuk sampai KDRT. Nempel willing ya anak. apa mana jare sampean mau BDSM. Yo. Perang kabeh. Nah aku bayangno aku kan gak pate paham prakteknya ya. Iya, perang kabeh tuh boleh seneng. Iya bener iku ya. Soalnya gini, ketika si suami mukul kok sampai menimbulkan luka, dia bisa dipidanakan loh, Pak. Dari fikih loh. Tuh. Itu tuh Oke, kurang ngomong hukum negara loh ya. belum Oke, bicara loh. belum bicara hukum negara ya. Ketika si suami kok ada KDRT, kok ada nampak lukanya, ini sah bagi istri untuk melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.
nanti ranahnya jenayah. Loh. Hati-hati kalau ngawur. Berarti KDRT yang ada di Kompositif negara kita Ha-ha. itu juga sejalan dengan fikih toh. Sejalan banget. Jadi Soalnya ketika ada kekerasan dalam rumah tangga, kalau di fikih dilaporkan ke pengadilan. Kalau di kita kan ada Komnas Perempuan. itu. Dilaporkan ke sana. Lah, iya. Tapi itu. kalau sekiranya pukulan yang takdib tadi dilaporkan ya nun sewu, Anda salah alamat. Iya. Soalnya nggak ada bekas pukulan. Di visum et pertemuan gak iso kan Iya, gak ada bekas. Karena bekas. Makanya emang ya iku mang syarat pemukulannya harus ghairu mubarrih tadi kan. Tidak ada yang tersakiti atau muncul efek tersakiti kan, koyok pereng abang-abang Ya. dan sebagainya itu. Apa mana sampai lecet. Wah, lah iku lecet wis luka, Pak. Jenayah iku, Pak, nek cara nafke, Pak. Jadi efek dari nusus apa yang harus dilakukan suami ketika istrinya nusus itu ada step-stepnya ya. Step-stepnya. Yang Yang paling jelas yang dari sederhana atau ringan, agak berat sampai yang terberat itu pun nggak boleh menimbulkan bekas Luka. tersakiti. nggak tersakiti lah si perempuan ini. Yang penting pukulannya di situ bisa membuat si perempuan ini sadar bahwasanya si suami ini sedang mengingatkan. Nah, tension. Hanya mengingatkan diri. Iya, podo mek jawil. Iya. Podo mek Noel tapi jeruk. Lap ngono iku lho. Gak mungkin ku Noel cuma jeruk. Cuman jeruk ngono ya. Beda nek Noel ambek lating, Pak. Dia sama gelem dodol, ngono dodol ambek lating. Pucuk elating. Kan ono bekas. Iya. Jadi tentang nusus ini ternyata yang kita pahami bahwa nusus ini ada syaratnya. Iya, tetap. Suami istri bisa dikatakan nusus ketika syarat-syarat tadi. Ya. Suami juga bisa dikatakan nusus ketika Syarat-syarat syarat-syarat tadi. tadi. Jadi jangan langsung klaim itu nusus, Heeh. tapi pahami betul, komunikasikan betul bahwa dengan pasanganmu kalau kamu misalnya ada tanda-tanda nusus, kamu harus melakukan tahapan-tahapannya. Step-stepnya. Ya. Dan untuk menghindari nusus lebih baik dikomunikasikan. Sepenting Dan betul yang ridho penting nih. adalah ridho masing-masing pihak. Lah, yang itu terutama nanti- dalam suami. Dan buat teman-teman yang tertarik sama konten ini tapi iki sakjane ono pertanyaanku sing gorong kejawab iki. Tapi kok gorong dibahas. Komen di bawah, komen. Nanti kalau udah ngumpul pertanyaannya sing tentang fikih-fikih iki, kita akan buat konten khusus pertanyaan-pertanyaan jenengan berdasarkan jawaban sing ono literasi nih. Iya, betul. Jadi gak tentang kelawambiangan ngono kan. Gak ngetahu terus tok. Iya. Walaupun kita tetap ngetuprus tapi Iya. ada literasi. Iya. Si cekelan jaga lah Iya. ya. Jadi taruh terombang ambing gak ngawur lah. Dan ini kabar baiknya kita akan live YouTube. Oh, wis mari 1000. Tapi kalau 1000 Kalau 1000, masih kurang 69. Loh, hari wis ini. telu berarti. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau yang biar kita lebih bisa menjangkau channel medsos-medsos yang lain, Ya. tolong bantu kita. Ya. Ya. Subscribe sampai dengan 1000 ke atas. 1000. Ya. Nanti kita akan live di YouTube. Oke. Untuk Instagram sabar. Sabar dan Pelajarannya di Facebook barang sabar. sabar. Jadi tetap dukung kita biar kita lebih semangat untuk belajar. Amin. Dan kita nggak ngedobos yang ala-ala, tapi kita ngedobos yang terarah dan ada literasinya. Siap. Akhirnya saya Bang Najib dan Saya Bahri. Zaza. pamit undur diri sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tak pandang pangkat atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.